Kabar baik dari ASEAN. Nantinya, warga negara dari 5 ASEAN ini tidak perlu lagi menukarkan uang saat bertandang ke masing-masing negara. Pasalnya, Bank Sentral 5 negara akan bekerja sama membentuk konektivitas pembayaran di ASEAN, ASEAN Payment Connectivity. Selain Bank Indonesia, ada 4 bank sentral negara ASEAN yang akan menjalin kerjasama itu. Keempat bank sentral tersebut ialah Bank Thailand, Bank Negara Malaysia, Otoritas Moneter Singapura, dan Bank Sentral Filipina. ASEAN Payment Connectivity digagas untuk menjadi pionir sistem pembayaran antar negara, cross-border payment, yang tengah diupayakan oleh anggota G20. Hal itu diungkapkan oleh Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia, Filianingsih Hendarta. Jadi kalau yang lain masih membahas ini itu, kita di ASEAN mungkin akan menjadi first mover ASEAN 5, jelasnya. 5 bank sentral ini nantinya akan mendorong terciptanya payment connectivity di ASEAN. Sebab, negara anggota G20 kesulitan untuk mewujudkan cross-border payment karena terkendala oleh biaya yang mahal. Perbedaan waktu tiap negara, transparansi, dan aksesibilitas yang terbatas. Oleh karenanya, kelima negara ini berupaya untuk mewujudkan cross-border payment lebih dulu dalam lingkup yang lebih kecil melalui ASEAN Payment Connectivity. Kerjasama inilah yang nantinya akan dipaparkan Indonesia dalam presidensi G20 Jalur Keuangan, pada pekan depan. Pada pertemuan tersebut negara anggota G20 akan bertukar pengalaman terkait persiapan dan implementasi cross-border payment. Pada saat global mempersiapkan itu, maka ini adalah respons dari ASEAN, katanya. Dia menambahkan, jadi kalau kita bicara G20 bukan hanya Indonesia saja tetapi kita juga ingin mengangkat ini loh, di ASEAN dan bagaimana kondisi di ASEAN. Filianingsih menjelaskan, dalam ASEAN Payment Connectivity ini Bank Indonesia mengajak keempat bank sentral negara ASEAN lain untuk mengintegrasikan infrastruktur pembayaran digital masing-masing. Dengan demikian, pembayaran antar negara dapat dilakukan melalui Fast Payment, Open API, Application Payment Interface, dan Quick Response, QR Code yang dilandasi dengan Local Currency Settlement, LCS. Jadi kalau Bapak Ibu pergi ke 5 negara itu, cukup scan QR mereka. Nanti settlementnya akan dilakukan dalam currency atau mata uang masing-masing. Jadi tidak perlu ada double kurs, jelasnya. Saat ini sistem Quick Response Code Indonesia Standard, QRIS, Bank Indonesia sudah dilakukan uji coba QR cross-border dengan Malaysia dan Thailand. Sehingga konsumen dan pedagang di kedua negara dapat melakukan dan menerima pembayaran barang dan jasa melalui QR Code. Dia mengatakan, saat ini kerjasama pembayaran lintas negara di ASEAN baru dapat dilakukan di 5 negara. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan di masa yang akan datang negara yang ikut bekerja sama akan bertambah. Dengan demikian, sistem pembayaran yang saling terhubung di negara-negara ASEAN ini dapat memberikan manfaat yang besar untuk masyarakat. Pasalnya, sistem pembayaran ini memberikan kemudahan dalam biaya transfer yang lebih murah, efisiensi dalam penggunaan uang tunai, dan tidak perlu repot menukar kurs. Saat ini masing-masing menyambut baik ASEAN 5 ini, kita duluan. Nanti setelah itu akan diperluas lagi menjadi ASEAN yang lainnya, 5 negara yang lainnya, tutur dia.